Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian menonton video ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Dukungan kalian adalah semangat bagi admin untuk terus membuat cerita menarik setiap harinya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah ini. Namaku Adam, seorang pria berusia 25 tahun yang baru memulai babak baru dalam hidup. Aku bekerja sebagai supir di sebuah perusahaan transportasi besar yang melayani rute antar kota. Banyak yang mengatakan, aku adalah supir yang ramah dan penuh perhatian, sehingga banyak penumpang merasa nyaman bepergian bersamaku. Di tempat kerja, rekan-rekan sering mengakui keterampilanku dalam mengemudi, sementara pemilik perusahaan sering mempercayakanku dengan tanggung jawab besar. Meski begitu, aku tetap rendah hati dan selalu berusaha memberikan yang terbaik, baik untuk pekerjaan maupun kehidupan pribadiku. Aku menikah dengan Amel, seorang wanita yang luar biasa cantik dan lembut hatinya. Amel berasal dari keluarga yang cukup berada, tapi kami sepakat untuk hidup mandiri setelah menikah. Kami ingin belajar mengandalkan satu sama lain, menciptakan rumah tangga kecil yang penuh cinta dan pengertian. Amel memiliki seorang adik bernama Rani, yang masih duduk di kelas 4 sekolah dasar. Adik iparku ini adalah gadis kecil yang ceria, penuh dengan tawa, dan selalu berhasil membuat suasana menjadi menyenangkan. Karena kesibukan ayah mertua, mereka memintaku untuk menjadi supir pribadi Rani, mengantarnya ke sekolah atau kegiatan lainnya. Aku menerima permintaan itu dengan senang hati, merasa ini adalah kesempatan untuk lebih mengenal keluarga Amel. Namun, kehidupan kadang menyimpan kejutan yang tak pernah kita duga. Mama Sandra, ibu mertuaku, adalah seorang wanita yang memancarkan pesona luar biasa. Meski usianya sudah tidak muda lagi, penampilannya selalu terjaga. Wajahnya berseri, senyumnya menenangkan, dan tutur katanya begitu lembut. Setiap kali aku menunggunya di ruang tamu, Mama Sandra sering datang dan mengajakku berbincang. Awalnya, kami berbicara tentang hal-hal sederhana seperti cuaca, aktivitas harian, atau kenangan masa lalu. Namun, perlahan percakapan kami menjadi lebih dalam. Mama Sandra mulai berbicara tentang kehidupannya, kesibukannya menjaga rumah, dan bagaimana ia merindukan masa-masa mudanya yang penuh kebahagiaan. Ada sesuatu tentang dirinya yang sulit untuk aku jelaskan. Setiap kali berbincang dengannya, aku merasa seperti berada di dunia yang berbeda, dunia di mana semua masalah seolah-olah menghilang. Senyumnya mampu menghapus lelahku, dan setiap kata-katanya membawa kesejukan di hatiku. Rasanya seperti ada kedekatan yang mulai tumbuh, meskipun aku tahu betul batas-batas yang harus dijaga. Hingga suatu hari, Papa Sandra harus pergi ke luar negeri untuk urusan pekerjaan selama seminggu. Amel, istriku, juga mendapat tugas kerja keluar kota selama 5 hari. Mereka memintaku untuk tinggal di rumah mertua, agar bisa membantu Mama Sandra dan Rani selama Papa Sandra tidak ada. Malam pertama di rumah itu terasa berbeda. Mama Sandra menyambutku dengan ramah seperti biasanya. Namun kali ini ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Malam itu, kami berbincang lebih lama dari biasanya. Dia mulai bercerita tentang mimpinya, keinginan-keinginannya yang belum tercapai, dan rasa kesepian yang kerap menghantuinya. "Adam," katanya dengan suara lembut, "kadang-kadang aku merasa dunia ini terlalu sunyi. Tapi ketika kamu di sini, entah kenapa, rasanya berbeda." Aku hanya tersenyum, mencoba menahan gejolak yang perlahan muncul di hatiku. "Mama, selama aku di sini, aku akan selalu berusaha membuat Mama merasa nyaman," jawabku singkat. Malam itu, aku melihat sisi lain dari Mama Sandra. Sisi yang penuh dengan kehangatan dan kasih sayang. Kami tidak hanya berbicara sebagai menantu dan mertua, tetapi seperti dua orang yang menemukan ketenangan dalam kebersamaan. Hari-hari berlalu, dan perlahan aku mulai menyadari bahwa kedekatan ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang tumbuh di antara kami, perasaan yang sulit aku jelaskan, dan semakin hari, semakin sulit untuk diabaikan. Aku tahu apa yang kurasakan tidak seharusnya ada, tetapi aku tidak bisa mengingkarinya. Setiap malam, setelah Rani tidur, aku dan Mama Sandra akan duduk di ruang tamu, berbincang sambil menikmati teh hangat. Sesekali tatapan kami bertemu, menciptakan suasana yang sulit untuk dijelaskan. Malam itu terasa lebih tenang dari biasanya.
Mama Sandra sudah menyiapkan makan malam sederhana untuk kami berdua. Rani telah tidur lebih awal, dan rumah terasa begitu hening. Kami duduk di ruang makan, bercakap-cakap seperti biasa, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Mama Sandra terlihat lebih ceria malam itu. Dia mengenakan dress sederhana berwarna lembut, dengan rambutnya yang tergerai rapi. Setiap gerakannya memancarkan keanggunan yang sulit untuk diabaikan, membuatku merasa canggung, namun sekaligus nyaman. "Adam," ucapnya tiba-tiba dengan nada lembut namun serius, memecah keheningan. Aku mengangkat wajah, menatapnya penuh perhatian. "Tentu, Mama." "Apa itu?" tanyaku. Dia tersenyum kecil sebelum melanjutkan. "Apakah kau bahagia dengan hidupmu sekarang?" Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. Aku mencoba mencari jawaban yang tepat, tapi tatapannya yang hangat, namun penuh arti membuatku semakin sulit untuk berkata jujur. Ada sesuatu di balik pertanyaan itu yang membuat suasana semakin berat. "Aku bahagia, Mama," jawabku akhirnya. Meskipun jauh di dalam hati, aku mulai mempertanyakan kebenaran kata-kata itu. Pertanyaan itu sederhana, namun penuh makna. Aku terdiam sejenak, mencoba mencari jawaban yang tepat. "Aku bahagia. Amel adalah istri yang baik, dan aku merasa beruntung bisa menjadi bagian dari keluarga ini," jawabku akhirnya. Meskipun di dalam hati ada keraguan kecil yang sulit untuk kupungkiri. Mama Sandra menatapku dengan mata penuh kehangatan, senyumnya tipis namun bermakna. Kadang aku berpikir, kebahagiaan itu bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tapi juga tentang siapa yang membuat kita merasa berarti, katanya dengan nada lembut. Kata-katanya menusuk hatiku, meninggalkan perasaan yang bercampur aduk. Aku tahu maksudnya, tapi aku tidak berani mengakuinya. Ada sesuatu yang tak terucap, menggantung di udara di antara kami. Setelah makan malam, kami kembali duduk di ruang tamu. Mama Sandra membuatkan teh hangat, aroma melatinya memenuhi ruangan. Kami melanjutkan percakapan ringan, mencoba menghindari topik yang terlalu dalam, namun tetap ada ketegangan halus yang tak bisa kuabaikan. Aku tertawa kecil mendengar ceritanya tentang masa muda, sementara dia tersenyum, tampak lebih tenang. Namun, di balik canda dan tawa itu, aku sadar bahwa percakapan kami semakin membangun keintiman yang seharusnya tidak ada. Semakin larut malam, semakin sulit untuk menyangkal perasaan yang perlahan tumbuh di dalam diriku. Namun di sela-sela tawa dan cerita, ada jeda hening yang terasa begitu dalam. "Mama tahu ini mungkin terdengar aneh," katanya akhirnya, dengan suara yang sedikit bergetar. "Tapi kehadiranmu di rumah ini memberikan warna yang berbeda. Aku merasa hidup kembali." Aku menatapnya, hatiku berkecamuk oleh perasaan yang sulit kujelaskan. "Mama, aku juga merasa senang bisa berada di sini, tapi kita harus..." ucapku, namun aku berhenti. Kata-kata itu terasa terlalu berat untuk dilanjutkan. Dia mengangguk pelan, seolah mengerti apa yang ingin ku sampaikan. "Aku tahu, Adam. Aku tahu," katanya dengan lembut. Malam itu terasa seperti kesempatan yang berbahaya, sebuah jurang yang siap menelan kami kapan saja. Setelah percakapan itu, aku mencoba tidur di kamar tamu, tetapi pikiranku terus melayang. Wajah Mama Sandra, senyumnya, tatapannya, semua itu seperti bayangan yang tak bisa kuhindari. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk pelan. "Adam," suara Mama Sandra terdengar dari balik pintu. Aku bangkit dan membukanya. Dia berdiri di sana, masih mengenakan dress yang sama, tetapi kali ini dengan tatapan yang lebih lembut dan rapuh. "Maaf mengganggumu. Aku tidak bisa tidur," ucapnya sambil tersenyum tipis. Aku mengangguk, mempersilakannya masuk. Kami duduk di pinggir tempat tidur, berbicara tentang hal-hal kecil, masa kecilnya, kenangan bersama Papa Sandra, dan mimpi-mimpinya yang dulu. Namun, perlahan, pembicaraan kami berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Keheningan yang menyelip di antara kata-kata kami terasa semakin berat. "Adam," katanya akhirnya, dengan suara yang hampir berbisik. "Apakah kau pernah merasa terjebak di antara apa yang benar dan apa yang membuatmu bahagia?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku menatapnya, mencoba mencari jawaban di matanya, tetapi yang kutemukan adalah rasa sakit dan kerinduan yang dalam. Kata-katanya menusuk,
mengungkapkan sesuatu yang selama ini berusaha kami sembunyikan. Aku tahu aku harus menjawab, tetapi apapun yang kukatakan malam itu tidak akan pernah cukup untuk menenangkan badai yang bergemuruh di hati kami berdua. Aku tahu jawabannya, tapi aku tidak bisa mengatakannya. Dia mendekat, dan kehangatan tubuhnya terasa begitu nyata, begitu dekat. Aku tidak ingin membuatmu merasa bersalah, katanya dengan suara yang hampir berbisik. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan apa yang aku rasakan. Malam itu, kami berbagi momen yang begitu intim. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Seolah-olah kami membuka sisi terdalam dari diri masing-masing yang selama ini tersembunyi. Aku merasa seperti menemukan bagian dari diriku yang tak pernah ku ketahui sebelumnya. Namun, di balik semua itu, rasa bersalah terus menghantui. Aku tahu apa yang kami lakukan adalah kesalahan besar, sesuatu yang bisa menghancurkan semuanya. Tapi di saat yang sama, aku juga tidak bisa menyangkal bahwa aku merasa bahagia. Sebuah kebahagiaan yang sederhana, namun penuh dengan risiko. Hari-hari berikutnya, setiap malam setelah itu, kami semakin dekat. Perasaan itu tumbuh begitu kuat hingga tidak bisa lagi disembunyikan, meskipun kami tahu betapa berbahayanya. Mama Sandra menunjukkan sisi dirinya yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Sisi yang penuh cinta, kelembutan, dan kerinduan akan kebahagiaan yang selama ini hilang dari hidupnya. Dalam momen-momen itu, aku merasakan hubungan yang begitu dalam, sesuatu yang terasa begitu benar. Meskipun aku tahu sepenuhnya bahwa itu salah, namun kebahagiaan ini tidak tanpa batas. Aku tahu, cepat atau lambat, semua ini harus berakhir. Keputusan yang sulit akan datang, dan aku tidak tahu apakah aku memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Kami berada di ambang kehancuran, tapi untuk sesaat, kami memilih untuk bertahan di dalam kebahagiaan sementara, yang kami tahu tidak akan pernah bertahan selamanya. Papa Sandra akan segera pulang, dan aku harus kembali ke kehidupanku bersama Amel. Ketika hari terakhir tiba, Mama Sandra berbicara dengan suara yang penuh emosi. Adam, aku tidak akan pernah melupakan momen ini, tapi aku juga tahu bahwa kita tidak bisa terus seperti ini, katanya sambil menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Aku hanya bisa mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ma, aku juga tidak akan pernah melupakan ini, tapi aku akan selalu menghormati hubungan kita sebagai mertua dan menantu. Jawabku, suaraku bergetar. Kami berpisah dengan berat hati, berjanji untuk menjaga rahasia ini selamanya. Tidak ada kata-kata yang bisa sepenuhnya menggambarkan perasaan kami saat itu. Berat, rumit, dan menyakitkan. Setelah itu, hubunganku dengan Mama Sandra tetap berjalan seperti biasa. Kami saling menjaga jarak, mencoba untuk tidak membiarkan perasaan itu muncul lagi. Meski sulit, kami tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar. Cerita ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku sendiri, tentang cinta, kesetiaan, dan konsekuensi dari setiap pilihan yang kita buat. Dalam hidup, tidak semua yang kita inginkan bisa dimiliki, dan tidak semua kebahagiaan harus diperjuangkan. Dan untuk kalian yang mendengarkan cerita ini, ingatlah, cinta sejati adalah cinta yang menghormati, bukan hanya merasa. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini.